نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. Ayyuhal ikhwah tullabul ilm, barakallahu lana wa lakum jami'an. Insyaallah taala di sore hari ini kita akan mengkhatamkan kajian kita, pelajaran kita dari kitab Adab Thalibil Ilmi yang ditulis oleh Syekh Dr. Abdul Muhsin Al-Qasim. Di bab yang terakhir ini beliau membawakan bab al-bu'du 'anil ma'asi. Di antara adab yang perlu diperhatikan oleh seorang penuntut ilmu adalah menjauh dari maksiat. Menjauh dari maksiat. Maksiat ini baik besar ataupun kecil bisa menjadi penghalang bagi seseorang dalam menuntut ilmu syar'i. Bisa menyebabkan seseorang malas, bisa menyebabkan seseorang futur, kurang gairah dalam menuntut ilmu, dan juga bisa menyebabkan lambat dalam menyerap ilmu. Dikatakan oleh Imam Sahal ibnu Abdillah At-Tustari rahimahullah ta'ala, beliau pernah mengatakan, haramun ala qalbin ayyadkhulahu nurun wa fihi syai'un mimma yakrahullah. Allah haramkan bagi suatu hati untuk dimasuki ilmu apabila dalam hati tersebut ada sesuatu yang tidak Allah Subhanahu wa taala sukai. Maka bagi seorang penuntut ilmu harus menjaga jangan sampai terjatuh pada perbuatan maksiat. Kita baca ya ikhwan. Tashrufun nufus wa ta'dhumu bi ta'atillah. Jiwa seorang manusia akan mulia, akan agung dengan mentaati Allah Azza wa Jalla. Orang kalau menjalankan ketaatan kepada Allah, banyak ibadah kepada Allah, meninggalkan perkara-perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, menjauhi maksiat, maka orang tersebut akan mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bahkan mulia juga di hadapan manusia. Wa tasghuru bi maksiatillah. Dan juga jiwa seseorang akan semakin kecil tatkala melakukan kemaksiatan kepada Allah Azza wa Jalla. Antum lihat orang-orang yang penuh dengan ketaatan, orang-orang yang senantiasa menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, disegani tidak oleh banyak orang? Disegani kan? Mulia atau tidak di hadapan umat manusia? Mulia. Dipercaya atau tidak di hadapan manusia? Dipercaya. Antum lihat orang-orang yang penuh dengan kemaksiatan. Males orang ngajak berteman, ya apa tidak? Dianggap remeh, dianggap rendah. Mau ngutang pun nggak ada orang mau ngutangi, ya toh? Kalau ustadz dipandang orang yang soleh, dipandang orang yang taat. Kalau mau ngutangin banyak yang mau ngutangin, ya toh? Mau nikah aja, ustadz muda ganteng banyak yang mau, akhwat ya tak? Ya toh? Coba kalau tatonya banyak, pemabuk pula, nggak ada orang mau, akhwat mau sama dia. Akhwat saja lihat. Ada tuh ikhwan, kerjaannya apa? Nggak ada kerjaan, dia kerjaan cuma di masjid aja, hafal Al-Quran 30 juz, bisa baca kitab dia, ngajar ngaji, akhlaknya bagus, rajin ibadah. Banyak akhwat kepincut toh. Itu nah ada namanya. Ada ikhwan, tatonya banyak, rambutnya pirang, malam suka mabuk, malam minggu dia karaokean, dugem, kerjanya dia main judi slot, ya enggak? Kalau lagi nggak ada duit, kadang dia maling. Siapa yang mau dia sama dia toh?
Itu contoh gambaran. Keluarga sendiri bisa-bisa nggak ngakui dia kan? Ah, bukan saudaraku tuh. Iya enggak? Iya. Padahal masih saudara dia. Bukan saudara saya itu. Nggak kenal saya tuh. Ya toh? Ada nggak orang mau selfie sama orang-orang kayak gitu? Itu contoh ya, musim-musim selfie. Nggak ada orang mau selfie. Ya enggak? Nah itu contoh ya ikhwan. Contoh di tengah-tengah umat manusia. Manusia pun mengakui tindakan-tindakan seperti ini ya, dianggap bukan tindakan yang bagus ya. Walaupun pada poin yang Anda bilang selfie tadi juga bukanlah sesuatu yang bagus ya. Musibah di zaman sekarang, dikit-dikit mau selfie. Ketemu ustadz mau diajak foto, ketemu syekh mau diajak foto, siapapun mau diajak foto, ketemu gubernur diajak foto, nanti pamer seakan-akan deket sama gubernur, padahal cuma ketemu di jalan aja ya toh, dijadiin foto profil, lagi foto berdua sama Pak Gub, padahal Pak Gub itu lagi keliling dia ke pasar, lewat tempat lapak jualan dia, diajak foto, jadiin foto profil ya enggak? Tapi anak ada foto berdua sama Pak Gub ya, Pak Gubernur ya, ada itu Masjid Tauhidur Rahman peresmian, Pak Gubernur datang, anak khutbah, setelah anak khutbah Pak Gubernur duduk dekat mimbar itu, anak duduk, hakam itu masih ada, masih kecil, duduk, Pak Gubernur nanya, deketin kepalanya deket anak ini, dulu ada idil ya, pinter dia ambil foto, cepret. Jadi anak punya foto bersama Pak Gubernur ya. Nah, ini pernah didatangi gubernur, itu gubernur datang ke sini, itu yang nggak pernah taklim sini datang ke sini ya, numpang foto ya. Pernah ada Pak Gubernur, atau makan lihat itu tanda tangan gubernur itu, gubernur pernah di sini. Tapi kodorna waktu itu anak lagi di Palembang, anak lagi di luar dakwah Ramadan waktu itu. Ustadz Abu Zaki, Dokter Vicky, santri-santri senior dulu udah foto bareng sama Pak Gubernur. Jadi kalau antum ada perlu sama Pak Gubernur itu bawa aja foto sama Pak Gubernur. Pak, ini Bapak pernah kunjungan ke tempat kami ya. Nah itu tadi, padahal nggak perlu kayak gitu sih, biasalah gubernur datang keliling ya, makanya ada tanda tangan gubernur. Jelas ya? Itu gambaran orang yang mulia, semua orang pasti seneng ya, nggak diragukan lagi. Orang yang punya jabatan, punya kemuliaan kan, disenangi orang kan, disenangi orang. Itu contoh gambaran yang kecil. Apalagi orang yang taat, pasti dia akan mulia di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, mulia di hadapan seluruh malaikat, mulia juga di hadapan seluruh orang-orang soleh. Kalau orang tersebut berada di atas ketaatan. Fasahibul maksiyah dzalilun wal mahana muhitatun bihi wa in tadhahara bil izzah. Pelaku maksiat adalah orang yang dzalil, rendah, wal mahana, kehinaan, muhitatun bihi, akan senantiasa meliputi dia. Orang yang senantiasa bermaksiat, dia akan diliputi oleh kerendahan dan kehinaan. Wa in tadhahara bil izzah, meskipun menampakkan kemuliaan ya. Bos preman, kerjaannya mabuk, kerjaannya judi, kerjaannya main perempuan, kerjaannya diskotik saja, walaupun kayak hebat ya, nampak kayak orang yang punya kemuliaan, pada hakikatnya dia orang yang hina di mata masyarakat. Masyarakat sebenarnya benci sama dia, tak seneng sama dia. Kadang terbukti ketika orang tersebut meninggal dunia, boro-boro orang bersedih, orang ucap apa? Alhamdulillah, kata orang. Ya benar. Wa qala ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, innal ladzina yuhadduna Allah wa rasulah ulaika fil adzallin. Sesungguhnya orang-orang yang menentang Allah dan Rasulnya, orang yang menentang Allah dan Rasulnya, ulaika fil adzallin, mereka berada pada barisan golongan orang-orang yang rendah dan hina. Lihat di sini ayat menggunakan al-adzallin, menggunakan isim tafdil. Orang-orang yang menentang Allah, menentang Rasulnya, membangkang terhadap syariat Allah, membangkang terhadap syariat Rasul,
digolongkan bersama orang-orang yang rendah dan hina, bahkan digolongkan ke dalam orang-orang yang paling rendah dan paling hina di dunia. Demikian juga di akhirat. Wadih, jelas? Baik di dunia ataupun di akhirat, tatkala orang menentang Allah dan Rasulnya, Allah jadikan rendah dan hina dia. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, wa ju'ilatiz zilla was-sighar ala man khalafa amri. Dijadikan kerendahan dan kehinaan bagi orang-orang yang menyelisihi perkaraku, yang menyelisih perintah Rasul sallallahu alaihi wasallam, orang yang membangkang terhadap syariat Rasul, membangkang terhadap syariat Allah, membangkang terhadap perintah Rasul dan perintah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta perintah Allah Subhanahu wa taala, dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala rendah dan hina. Wa qala Al-Hasan Al-Basri rahimahullahu taala. Al-Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullahu taala beliau mengatakan, "Aballahu illa ayyudhilla man asah." Allah Subhanahu wa taala enggan melainkan untuk merendahkan orang-orang yang bermaksiat kepadanya. Allah Subhanahu wa taala enggan terhadap orang-orang yang bermaksiat, melainkan dalam bentuk perendahan atau penghinaan. Allah enggan untuk mengangkat mereka, Allah enggan untuk memuliakan mereka. Tidak ada jatah bagi mereka melainkan kerendahan dan kehinaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ma fid dunya min syarrin wada'in illa wa sababu adz-dzunub. Tidak ada di dunia ini suatu keburukan dan penyakit melainkan sebabnya adalah dosa yang ada pada umat manusia. Seluruh keburukan, seluruh hal-hal yang negatif, seluruh penyakit itu semua datangnya dari dosa umat manusia, ya ikhwan. Musibah yang menimpa Bani Adam itu sebabnya apa? Dosa Bani Adam itu sendiri. Penyakit-penyakit, wabak-wabak yang menimpa Bani Adam itu semua disebabkan dosa Bani Adam itu sendiri sebagai bentuk peringatan dari Allah Subhanahu wa taala. Qala ta'ala, wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir. Kata Allah Azza wa Jalla, tidaklah suatu musibah menimpa kalian melainkan yang demikian itu dengan sebab adalah dosa yang kalian perbuat sendiri, dan dialah Allah Subhanahu wa taala Maha Pemaaf bagi kebanyakan umat manusia. Wa qala Ibnu Qayyim, Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala beliau mengatakan, fa mimma yanbaghi ay yu'lam anna adz-dzunub tadurru wa la bud. Termasuk perkara yang selayaknya untuk diketahui bahwasannya dosa membahayakan pasti dan pasti. Wa anna dararaha fil qulub ka dararis sumum fil abdan ala ikhtilafi darajatiha fid darar. Sesungguhnya bahaya dosa tersebut pada hati seseorang seperti bahaya racun pada badan, sesuai dengan tingkatan bahayanya, ya. Racun itu kan bertingkat-tingkat bahayanya kan. Ada yang bahaya, ada yang sedang, ada yang bahaya sekali. Demikian dosa bertingkat-tingkat. Ada yang kecil, ada yang sedang, ada yang sangat berbahaya, ada yang besar. Sehingga pengaruh dosa tersebut pada hati mirip seperti pengaruh racun pada badan. Racun itu kalau yang bahaya, yang mengerikan, sekali telan langsung mati toh. Seperti racun ular kobra. Katanya dalam waktu 15 menit itu bisa mati orang kalau dipatuk oleh ular kobra. Ada orang yang dipatuk ular tapi tidak mati dia, cuman keram saja, ya toh, racunnya tidak sampai membahayakan, mematikan. Demikian dosa. Ada dosa yang bisa mematikan hati seperti syirik, dosa besar. Ada dosa yang bisa membuat hati sakit. Ada dosa yang membuat hati hilang pekanya. La ya'rifu ma'rufan wa la yunkiru munkaran illa ma usyriba min hawa. Sehingga bertingkat-tingkat dosa tersebut dampak buruknya pada hati seseorang. Kullama saghara dzanbu fi 'ainil 'abdi 'azuma indallah. Tatkala dosa tersebut dianggap kecil menurut pandangan manusia, maka pada hakikatnya dosa tersebut adalah dosa yang sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Orang kalau menganggap dosa itu sepele,
maka pada hakikatnya dosa tersebut adalah besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, wa iyyaka wa muhaqqaratiz dzunub. Waspada kalian dari dosa-dosa yang dianggap remeh, dianggap sepele. Fa innahunna idza jama'na 'ala ar-rajuli ahlaknahu. Karena dosa tersebut apabila berkumpul pada seseorang, maka dosa tadi akan membinasakannya. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, innama mathalu muhaqqaratiz dzunub ka qaumin nazalu fi batni wadin faja'a bi'udin wa ja'a bi'udin hatta andaju khubzatahum. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya permisalan dosa-dosa yang dianggap remeh ibarat permisalan suatu kaum yang singgah di suatu lembah. Kemudian dari kalangan kaum tersebut ada yang satu bawa kayu, yang satunya bawa ranting, yang satunya bawa kayu lagi, yang satunya bawa kayu, sehingga mereka pun membuat mateng roti mereka tadi. Faham? Ana mau tanya sama antum. Api ya, kalau satu bisa membuat mateng masakan enggak? Ya? Tidak. Antum ada kayu satu, ada apinya, bisa membuat mateng masakan enggak? Enggak. Terus Muhammad bawa kayu lagi, terus Ridwan bawa kayu lagi, Sayyid bawa kayu lagi, Irsyad bawa kayu lagi, Ibnu bawa kayu, Wandi bawa kayu, Ahmad bawa kayu, Faiz bawa kayu. Terkumpullah banyak kayu toh, dan menyalalah api tadi, berkobar. Mateng apa tidak? Antum bisa bayangkan dosa-dosa yang dianggap remeh tadi. Ada satu dosa sepele aja, satu lagi dosa sepele, satu lagi. Tatkala berkumpul gimana? Bisa membakar? Bisa membakar orang tersebut dan bisa membinasakan orang tersebut. Dikatakan oleh para ulama, ini faedah dari Syekhuna Abdul Abbas Yasin Al-Adani rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah. Di salah satu pelajaran beliau di Darul Hadis Belfius pada waktu itu, di masa beliau hidup, beliau pernah memberikan pertanyaan kepada kami. Kata beliau, as-saghair takunu kabira. Dosa kecil bisa menjadi dosa besar li asbabin, dengan beberapa sebab. Di antaranya yang disebutkan oleh beliau, as-saghira akan menjadi besar ma'al israr, tatkala terus menerus dilakukan. Ini dosa kecil, tapi kalau terus menerus maka akan menjadi besar. Semakna dengan yang disampaikan oleh Nabi SAW. Jangan menganggap remeh dosa kecil, jangan menyepelekan dosa kecil. Kalau banyak dan terus menerus dilakukan, maka dosa tersebut akan menjadi besar. Suatu kaidah yang disebutkan oleh para ulama, la saghair ma'al israr. Tidak ada yang namanya dosa kecil kalau dilakukan bersamaan dengan terus menerus, maka dosa tadi akan menjadi besar. Wala kabira ma'at taubah, dan tidak ada dosa besar kalau dibarengi dengan taubat. Dosa kecil jangan antum anggap remeh, kalau dilakukan terus menerus berubah menjadi dosa besar. Kata seorang penyair, Ibnul Mu'taz rahimahullah ta'ala, beliau mengatakan, la tahkiranna saghiratan innal jibala minal hasa. Jangan engkau anggap dosa itu kecil. Bukankah bukit itu
berasal dari hasol, batu-batu kecil, ya toh? Lama-lama jadi bukit. Ada yang bisa angkut itu koral? Gimana? Kalau antum dilempar dengan satu butir, bisa mati tidak? Bisa mati tidak? Biasanya tidak mati ya. Kalau nggak percaya antum tes saja. Ya, antum tes. Satu santri kalau mau dites, ya, antum lempar kepalanya, paling benjol itu atau berdarah sedikit itu, ya enggak? Nampaknya enggak mati, ya enggak? Tapi enggak boleh lah. Itu contoh, ya, enggak mematikan. Kecil kan? Paling dia ketawa-tawa, hahaha. Malahan dia bilang, silakan lempar. Antum lempar sampai kerikil satu. Terus, enggak, aku kuat katanya. Lempar lagi, pok. Kuat. Antum lempar 2 kali, 3 kali, 4 kali, 5 kali, 6 kali. Nanti dia bilang, aduh sakit. Ya benar. Ya enggak? Nah, itu dilakukan terus menerus. Dia akan bilang, aduh sakit. Ya enggak? Gimana kalau itu koral kecil-kecil tadi, antum masukin karung, satu, antum tampok, ya, lempar tuh pakai karung koral. Di mana? Ada 2 kemungkinan. Kalau nggak kuburan, dia rumah sakit ICU. Ya mana? Nah, seperti itulah dosa. Satu kecil, jangan anggap remeh. Difahami? Nah. Wa qala Anas Ibnu Malik radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan, innakum lata'lamuna a'malan hiya adaku fi a'yunikum minasy-sya'r in kunna lana'udduha ala ahdin nabiy sallallahu alaihi wasallam minal mubiqat. Kata Anas bin Malik, innakum lata'maluna a'malan. Anas bin Malik mengatakan, sesungguhnya kalian betul-betul telah mengerjakan sekian perbuatan. Ya adaku fi a'yunikum minasy-sya'r. Perbuatan-perbuatan tersebut kalian pandang, menurut pandangan mata kalian, adalah perbuatan yang sepele, lebih sepele dibandingkan rambut kecil. Namun in kunna la na'udduha ala adin nabi sallallahu alaihi wasallam minal mubiqat. Namun justru dulu kami menganggapnya di zaman Nabi itu termasuk penghancur, termasuk dosa yang membinasakan. Makna dari ucapan Anas bin Malik, kalian ini wahai para tabi'in mengerjakan perbuatan-perbuatan yang kalian anggap sepele. Saking kalian anggap sepele, lebih sepele dibandingkan rambut gitu loh. Biasa gitu. Tapi padahalnya dulu di zaman Nabi kami menganggapnya ini termasuk dosa yang membinasakan. Menunjukkan apa? Orang-orang di zaman tabi'in dianggap, dipandang oleh Anas bin Malik mengerjakan perbuatan yang sebenarnya di zaman Rasul dianggap dosa besar, tapi dianggap sepele oleh orang. Di zaman sekarang biasa orang-orang menganggap sepele, tapi dalam Islam itu digolongkan sebagai dosa. Contoh, rokok. Sepele apa dah? Sepele, tapi dosa ya ikhwan. Wahai santri, ya tulabul ilm, dosa. Asapnya mengganggu orang, memadaratkan diri antum, boros, ya toh? Tiap hari melakukan perbuatan dosa. Na'udzubillah. Ya. Adzanbu laisa muqtasiran ala fi'lil maksiyah fahasab. Ya. Dosa itu tidak terbatas pada melakukan maksiat saja. Perlu antum ketahui baik-baik, antum fahami baik-baik. Dosa itu bukan cuma mengerjakan maksiat. Bal inna taksir fi ada'il wajib min jumlatil ma'asim. Bahkan sikap penyepelehan di dalam mengerjakan perkara yang wajib termasuk bagian dari dosa-dosa.
termasuk bagian dari dosa. Tidak mau mengerjakan yang wajib itu juga dosa. Apa yang wajib? Misalkan sholat jamaah, tidak mau sholat jamaah, ya enggak? Itu bagian dari dosa ya ikhwan. Tidak boleh. Qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, berkata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, wal ma'asi far'an tarku wajibin wa fi'lu muharramin, faman taraka ada al wajib ma'al qudrati alaihi fahuwa asin. Kata Ibnu Taimiyah, maksiat itu ada dua cabang. Yang pertama meninggalkan wajib, yang kedua mengerjakan yang haram. Siapa yang meninggalkan perkara yang wajib dalam kondisi dia mampu mengerjakan yang wajib tadi, maka dia dianggap sebagai orang yang maksiat. Ada yang perkara wajib dikerjakan, tapi tidak dikerjakan sama dia, maka orang tersebut dianggap melakukan kemaksiatan. Padahal dia mampu untuk mengerjakannya. Di bulan Ramadan wajib tidak puasa, wajib, malah dia tidak puasa, maka dia dianggap telah bermaksiat. Sholat 5 waktu wajib apa tidak? Wajib. Kemudian dia tidak sholat 5 waktu, berarti dia telah melakukan kemaksiatan. Sholat Jumat wajib ataukah tidak? Wajib. Dia tidak sholat Jumat, berarti telah melanggar syariat, dianggap melanggar kemaksiatan. Wa man lam yataqaddam bit ta'ah ta'akhkhara bit taksir. Siapa yang tidak melangkah maju untuk mengerjakan ketaatan, maka dia akan telat dalam mengerjakan ketaatan dengan penyepelehan, peremehan. Antum kalau tidak ngegas dalam taatan, tidak ngegas dalam ibadah, biasanya agak loyo, nyepelekan dalam bab ibadah. Makanya antum diajak disiplin, supaya disiplin sholat 5 waktunya tepat waktu. Sebelum subuh udah bangun, sebelum waktu sholat sudah siap-siap. Supaya apa? Supaya ada sifat musara'ah, bergegas. Supaya apa? Jangan telat-telatan. Qala Allah Subhanahu wa ta'ala, liman syaa'a minkum ay yataqaddama aw yata'akhkhar. Bagi siapa yang Allah kehendaki di antara kalian, ada yang ingin maju, ada yang ingin telat. Umat manusia seperti itu. Ada yang maju, semangat, ada yang pengen males-malesan, telat-telatan. Al-ma'asi tuzilu nurul qalbi wa barakatal ilmi. Kemaksiatan bisa menghilangkan cahaya di hati serta menghilangkan keberkahan ilmu. Qala subhanahu wa ta'ala, wa dharu wa zahiral ismi wa batinah, innal ladzina yaksibuna al isma sayujzauna bima kanu yaqtarifun. Kata Allah azza wajalla, tinggalkan dosa-dosa yang zahir maupun dosa-dosa yang batin. Sesungguhnya orang-orang yang biasa mengerjakan perbuatan dosa, mereka akan dibalas dengan apa yang mereka biasa kerjakan. Qala Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, beliau mengatakan, inna lisayyi'ah zulmatan fil qalbi wa sawadan fil wajhi wa wahnan fil badan wa naqsan fil rizqi wa bughdan fi qulubil khalqi. Sesungguhnya dosa atau keburukan merupakan kegelapan di dalam hati dan juga kekusaman pada wajah serta kelemahan pada badan dan juga kekurangan dalam rezeki dan juga merupakan sesuatu yang dibenci pada hati umat manusia. Orang yang banyak melakukan maksiat, maka dia akan gelap hatinya, akan suram wajahnya, kusam wajahnya, tidak nampak cahaya dalam wajahnya tadi, dan juga akan lemah badannya, serta akan berkurang rezekinya, dan juga akan dibenci oleh umat manusia. Itu kalau orang punya banyak dosa. Naudzubillah. Lihat ahlul maksiat, tidak ada yang senang ya ikhwan. Pendosa itu tidak ada yang senang. Kalau dia tidak bertaubat, dia akan dibenci oleh umat manusia. Bahkan hewan pun membenci orang tersebut. Atharudz dzunub qad yazharu ala man tahta yadil 'asi. Pengaruh dosa itu terkadang nampak pada orang-orang yang di bawah tanggungan orang yang bermaksiat. Nah,
pengaruh dosa itu terkadang akan nampak berpengaruh pada orang-orang yang di bawah tanggungan dia. Contoh misalkan anak punya anak. Kalau anak banyak dosa, dosa itu kadang berpengaruh, memberikan dampak pada orang-orang yang di bawah tanggungan anak, seperti anak atau murid. Qala Al-Fudail ibnu Iyad, berkata Al-Fudail ibnu Iyad, inni la a'si Allah fa'arif dzalika fi khuluqi himari wa khadimi. Kata Fudail bin Iyad, inni la a'si Allah, sungguh aku tatkala bermaksiat kepada Allah, maka aku bisa mengenali hal tersebut, dampaknya pada akhlak, sikap keledaiku dan sikap pelayanku. Ini keledai tidak mau nurut, aduh ini aku banyak maksiat ini. Nah, ini santri nggak mau nurut ini, jangan-jangan ustadz lagi banyak maksiat, ya enggak? Nah, itu tadi seperti itu ya. Wal asi, orang yang maksiat tersebut, yata'adza minhu syajaru wad dawab, pelaku maksiat bisa menyebabkan orang-orang yang lain, bahkan pohon atau hewan-hewan merasa terganggu. Itu ada pohon merasa terganggu dengan adanya orang yang bermaksiat, bahkan hewan pun merasa terganggu kalau orang bermaksiat. Na'udzubillah. Makanya ya ikhwan, antum kalau mau tinggal, cari tempat di mana orang-orang soleh tinggal di sana. Jangan tinggal di tempat ahlul maksiat. Di mana tempat orang-orang soleh yang insya Allah mereka adalah orang-orang soleh? Ya pondok pesantren. Jangan di tempat pelacuran, tempat perjudian, tempat nyabung ayam, tempat main segala macam, main slot dan yang semisalnya. Jangan. Cari tempat-tempat orang-orang soleh ya ikhwan. Cari rumah di sana, cari pemukiman di sana. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan, wal abdul fajir yastarihu minhul ibad wal bilad wasyajar wad dawab. Wal abdul fajir, seorang yang fajir, orang yang maksiat, maka akan merasa tenang ya. Ya. Umat manusia itu berharap merasa tenang, merasa nyaman dari orang tersebut, negeri, pohon dan juga hewan. Pengen istirahat gitu loh, pengen merasa nyaman dari dampak orang yang maksiat tersebut. Menunjukkan apa yang difahami dalam hadis ini? Menunjukkan mereka hewan, pohon nggak merasa nyaman gitu loh dari orang-orang yang bermaksiat. Kalau mereka bisa ngomong, mereka nggak mau ada orang-orang maksiat di sekitar pohon ini tadi atau di sekitar hewan tersebut. Justru mereka menginginkan ketenangan, menginginkan kenyamanan dari orang-orang tersebut, pengen lari, pengen pergi gitu loh. Kemudian kata beliau, tawahama ba'dun nas fi amri dzanbi idza lam yarau ta'thirahu fil hal qad yata'akharu ta'thiruhu wa yansawun annahu min athari dzanbi. Sebagian orang keliru di dalam memahami tentang perkara dosa ini tadi ya. Karena idlam yarau ta'thirahu fil hal, karena kalau seandainya dia tidak melihat dampaknya pada saat itu, faqad yata'akhkhar ta'thiruhu, terkadang pengaruhnya itu akan belakangan. Sehingga apa? Wa yansaun annahu min athari dzunub,
sehingga dia lupa kalau itu adalah pengaruh dosa dia. Difahami? Jadi sebagian orang tuh tawahum, salah faham tentang perkara dosa. Nah, ketika ada orang yang melakukan perbuatan dosa dan tidak nampak pengaruhnya, namun beberapa saat, berapa tahun, berapa sekian puluh tahun, padahal pengaruhnya tadi sekian puluh tahun kemudian dia lupa kalau itu adalah pengaruh dosa yang dulu pernah dia kerjakan. Wa qala ta'ala may ya'mal su'an yujza bihi wa la yajid lahu min dunillahi waliyyan wa la nasira. Barang siapa yang mengerjakan perbuatan buruk maka pasti akan dibalas dan dia tidak akan mendapati penolong yang pembela dari selain Allah Subhanahu wa taala. Wa min uqubatil ma'siyah nisyanul ilmi, dan di antara hukuman maksiat menyebabkan lupanya ilmu. Qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Ibnu Taimiyah pernah mengatakan walihada qil, oleh karena ini dikatakan inna min thawabil hasana al hasanata ba'daha, sesungguhnya balasan dari suatu kebaikan maka kebaikan yang setelahnya. Wa inna min uqubatis sayyi'a as-sayyi'ata ba'daha, sesungguhnya termasuk hukuman keburukan adalah keburukan yang setelahnya. Balasan kebaikannya kebaikan, balasan keburukannya keburukan. Nah, di antara buruknya maksiat, balasan atau hukuman dari maksiat tersebut nisyanul ilmi, bisa menyebabkan lupanya seseorang terhadap ilmu yang dia pelajari. Kata Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu, inni la ansa al-ilm kuntu a'lamuhu bi khati'atin a'maluhu, atau kama qala radhiyallahu anhu. Kata beliau, aku lupa suatu ilmu itu disebabkan dosa, ya, atau yang semakna dengan ini. Wa kadzalikal amal as-sayyi wa kadzalikal amalu sayyi mithlul kadzib masalan. Demikian juga perbuatan yang buruk, dosa, ya, apa? Seperti dusta. Dusta itu termasuk dosa, ya ikhwan. Santri jangan biasa berdusta. Udah jujur, tidak boleh bohong. Siap bertanggung jawab. Siapa yang pecahkannya? Saya Ustaz. Saya siap ganti. Mana duit antum? Nanti Ustaz ganti duit. Nah, itu namanya gentle. Siapa yang pecahkan? Tidak tahu Ustaz. Apalagi maling, itu termasuk maksiat. Apalagi yang dimalingi HP. HP pondok pesantren dimalingi, nggak bisa lah ngerekam subuh-subuh, ya enggak? Wandi pun pucat keringat, stres, nggak bisa tidur semalaman, gara-gara HP hilang. Nggak boleh seperti itu, ya. Jangan malingi punya pondok, antum lihatlah di sini. Jangan malingi juga punya teman, duitnya kawan, makanan kawan, jangan. Nggak boleh. Mencuri hukumnya haram, dosa besar. Dusta dosa besar, ya, nggak boleh. Yu'aqab sahibuhu fil hal bi dzulmatin fil qalbi. Nah, orang yang suka dusta nanti akan dihukum pelakunya dalam bentuk gelap dalam hatinya. Wa qaswatin wa dhiqin fi sadrihi, keras dan sempit dadanya. Wa nifaqin wa tirabin, orang yang melakukan perbuatan buruk akan dihukum dengan kemunafikan dan kegoncangan. Wa nisyani ma ta'allamahu, serta bisa menyebabkan lupa terhadap apa yang telah dia pelajari. Wan sidadi babi ilmin kana yatlubuhu, serta akan membuat tertutup pintu ilmu yang akan dia pelajari. Orang kalau suka berdusta, suka melakukan perbuatan-perbuatan maksiat, bisa menutup pintu-pintu ilmu, ya ikhwan. Bebel, tahu bebel? Tahu bebel? Tahu antum bebel? Tahu kan? Bebel, nah, susah masuk ilmunya tadi, terlalu banyak dosa. Nah, makanya orang-orang yang bebel itu karena terlalu banyak dosa. Gimana caranya? Banyak-banyak tobat, banyak-banyak istighfar, tinggalkan maksiat, insya Allah ilmu bisa masuk. Bal waqad yuhram minal ilmi, bahkan terkadang dia dihalangi dari ilmu, terharamkan dari ilmu.
Qala Ibnul Qayyim, berkata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala, walil ma'asi minal atharil qabiha al madhmumah. Kata Imam Ibnu Qayyim, sesungguhnya pada maksiat-maksiat tersebut terdapat pengaruh-pengaruh yang buruk lagi tercela. Minha hirmanul ilmi, di antara pengaruh buruk maksiat adalah terhalangi dari ilmu. Fa innal ilma nurun, sesungguhnya ilmu adalah cahaya, yakdzifuhullahu fil qalbi, yang Allah lemparkan pada hati umat manusia. Wal ma'siyah tutfi'u dzalikan nur, sedangkan maksiat akan memadamkan cahaya ilmu tadi. Ilmu itu cahaya, maksiat memadamkan cahaya ilmu tadi. Walamma jalasal Imam Syafi'i baina yaday Malik wa qara'a alaihi a'jabahu ma ra'a min wufuri fitnatihi wa tawaqqudi zakaihi wa kamali fahmihi. Tatkala Al-Imam Syafi'i duduk belajar di hadapan Imam Malik, maka Imam Syafi'i membaca kitab Imam Malik sehingga membuat Imam Malik terkagum, ya, berupa kesempurnaan cerdasnya Imam Syafi'i dan juga sangat kepekaan beliau. Imam Syafi'i sangat peka, cerdas, terus koneknya tuh nyambung, ya. Wa kamal fahmihi, dengan juga kesempurnaan dalam memahami. Faqal, pinter, cerdas, cepat memahami. Lalu Al-Imam Syafi'i dapat nasihat dari Imam Malik. Apa kata Imam Malik kepada murid beliau Al-Imam Syafi'i? Inni arallaha qad alqa ala qalbika nurun. Inni arallaha qad alqa ala qalbika nuran fala tutfi'hu bi dzulmatil ma'siyah. Kata Al-Imam Malik rahimahullah ta'ala kepada Al-Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, inni arallaha qad alqa ala qalbika nuran fala tutfi'hu bi dzulmatil ma'siyah. Sesungguhnya aku melihat pada hatimu tersebut ada cahaya yang telah Allah Subhanahu wa taala lemparkan, maka jangan engkau padamkan dengan gelapnya kemaksiatan. Cahaya ilmu yang ada dalam hatimu jangan engkau padamkan dengan gelapnya kemaksiatan. Menunjukkan apa? Maksiat bisa memadamkan cahaya ilmu. Kemudian kata Syekh Abdul Muhsin Al-Qasim, man taraka dzanban khaufan minallah awadahu Allahu khairan katsira. Barang siapa yang meninggalkan perbuatan dosa karena takut kepada Allah Azza wa Jalla, maka Allah akan gantikan dia dengan sesuatu yang jauh lebih baik. Wa qala ta'ala waliman khafa maqama rabbih jannatan. Bagi orang yang takut kepada Allah, maka dia akan mendapatkan 2 surga di sisi Allah Subhanahu wa taala. As'alullah ta'ala ayurzuqana al-ikhlas wal adaba fi talabil ilmi wa ghairihi. Aku memohon kepada Allah Azza wa Jalla agar Allah Subhanahu wa taala memberikan keikhlasan serta adab kepada kita di dalam mencari ilmu dan yang selainnya. Wa sallallahu wasallama ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin. Intahaina min hadzal kitab. Selesai, ya. Adab thalibul ilmi. Mudah-mudahan nanti insyaallah kita akan bisa lanjutkan di pertemuan yang berikutnya dengan kitab yang baru tentang adab ini tadi. Naktafi bihadzal qadar, cukup dulu sampai di sini.